Tsumma qala radhiyallahu anhu, adapun kedua tangan itu maka engkau peliharakan daripada memalu memukul akan orang yang Islam, dan daripada mencapai menjumput akan harta yang haram. Beisi tangan dipergunakan untuk kebaikan. Jangan dipergunakan untuk memalu. Memalu itu bahasa bahari memukul. Adapun orang yang memukul anak itu memukulnya jangan memukul ta'ziban. Ta'ziban itu ma'adzab berarti. Tapi takdiban itu mendidik. Nah, memukul anak, pang dipukul bincul anak, itu kadang mendidik. Nah, itu sakit ngarannya. Nak sembahyanglah, mun hakon sembahyang, nah abah beri duit 5.000. Nah itu tuh masuk memukul juga, cuma memukul pakai duit. Nah jadi memukul tuh kadang mesti harus pakai fisik kadang. Memupuh jurang bahasanya. Nah, memupuh itu bisa aja disindir-sindir itu memupuh juga. Nah, itu. Kada guru aja ulun kada memukul pakai tangan kada, ulun mukul pakai linggis jar. Magin nyahe. Al wasail hukmul maqasid. Wasail wasilah itu hukum yang dimaksudkan juga. Memakai linggis tapi wasailnya tangan juga. Nah, jangan sampai dipergunakan memukul orang. Nah, dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kada tahu di antara makhluk-makhluk Allah itu ada beberapa yang dimuliakan oleh Allah tetapi disembunyikan oleh Allah. Nah, orangnya terlihat alim kada berjalan ke situ kemari, kada bisa salah apa-apa, dibuli, disambati. Nah, kasihan. Padahal salah kada orang. Menyakiti orang kada bisa, nah orang nangka itu bisa mengatulahani. Nah, bisa jadi bukan karena inya wali bisa mengatulahani kada, tapi ada nur nang di awak inya nang maanggap. Nah, jadi yang kita mun hendak baik sangka dua makhluknya Allah, atau hendak berbuat baik tarusan dua makhluk Allah, memandang nur nang ada di awak makhluknya Allah. Nah, di antaranya ada stigma orang atau pendapat orang yang berpendapat kayak ini. Apabila betianan jarah jangan menangkap iwak. Apalagi mau unjun karena anaknya sumbing. Ujar itu. Nah itu ujar. Nah, ujar orang karena sindiran. Nah, yang mau kena sindiran itu lain kayak itu. Yang mau kena sindiran itu orang nang menyiksa makhluk Allah. Tetapi makhluk itu sebenarnya kada mengganggu inya. Kodok berjalan dijajak. Misalnya kucing di rumah laur disepak. Nah, itu bisa mau jadi sindiran. Dalilnya hal jazaul ihsan illal ihsan. Kadada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kayak itu juga sebaliknya. Lain orang bercari. Orang bercari jadi nelayan menangkap iwak, misalnya bini betianan gawiannya nyembelih ayam, bila lahir anaknya pagat dua kepalanya aja. Nah, kena sindiran, nah kada kayak itu niat bercari ngaran, jadi kada apa-apa. Kalau ada yang betakon kayak apa guru jam misalnya jar bini betianan ya tapi menembak burung, kayak apa jar, maulah gitu karena kada. Asal niatnya jangan menyiksa, niatnya hendak mencari makan bujur-bujur, niatnya hendak mencari nafkah. Mbah amunnya disambat sindiran berataan, bas ya orang nang gawian basa sembelih ayam setiap hari, pagatlah pala anaknya. Nah, itu kada. Jadi niat mencari, bercari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala.
bukan niat menyiksa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalaupun misalnya itu terjadi juga, nah itu qadarullah. Bila Allah menghendaki, maka bisa terjadi. Nah, bukan karena sebab yang tadi kada. Nah, karena Allah menghendaki. Nah, itu. Nah, atau engkau hianat dengan kedua tangan itu pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Pertaruhan itu barang yang diamanahkan orang. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat suatu yang tiada harus menuturkan akan dia. Karena wajib memeliharakan akan kolam tulisan itu daripada barang yang wajib memeliharakan akan lidah jua. Karena kolam atau tulisan itu satu lidah daripada dua lidah. Nah, tangan kita ini menulis surat nang kada baik dua orang, maka menulis surat itu dihukumi dengan menyambat juga, dengan lidah juga. Sama ketika kita menulis SMS dikirim dua orang bungol aja, dibalasi orang bangsat. Nah, itu SMS tuh. Jadi hukum SMS itu hukum bepandir juga. Maka setiap apa yang kita tulis itu kena dipintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, jadi ada yang ngarannya amal jariyah, ada yang ngarannya dosa jariyah. Amal jariyah dipergunakan tangannya, ada ceramah guru, di-share-nya, dikirimnya ke Instagram, ke YouTube, kemana-mana misalnya. Bagus tuh, dapat ganjaran juga inya sebagaimana orang yang berdakwah. Nang kayak itu juga orang yang menulis sesuatu yang kada baik, dua orang mengomentari dengan komentar yang kada baik misalnya, atau menyambati orang lewat SMS dengan sambatan yang kada baik, yang disambati pulang melawan. Nah, sama beda dua. Nah, jadi beda dua itu dipintai pertanggungjawaban juga di akhirat. Nah, jadi ada bisi media sosial HP misalnya, atau bisi media sosial macam-macam, akun macam-macam, isi dua kebaikan. Nah, mati kita berjalan kebaikan itu, ada yang menjalankan ceramahnya itu di mana-mana, kayak ceramah Abah Guru Sekumpul, ceramah Abah Haji Guru Zuhdi misalnya. Nah, selama itu juga yang meninggal menyebarkan itu sampai ke telinga kita, selama itu juga orang itu mendapat ganjaran pahala. Kayak itu juga dosa jariyah. Jangan dikira amal itu amal jariyah aja. Dosa itu bisa dosa jariyah. Bopoto misalnya, bebagus-bagus, rambut besemir, kaning betulis, bibir begincu, dagu diluncupi, pipi pulang dimenori, hidung dimancungi pakai plastik. Bopoto, Mbah Bopoto dikirimnya meninggal orangnya. Nah, selama orang awam melihat dengan aurat inya, selama itu dosa juga mengalir ke dalam kuburnya. Nah, jadi hati-hati yang bopoto kelihatan aurat, maandak di pacebook, maandak di Instagram. Nah, jangan dikira amal-amal jariyah aja, dosa pun bisa juga dosa jariyah. Nah, atau misalnya ketujuh menyebarkan fitnah lewat tulisan-tulisan. Ada seorang habib misalnya dipitnah macam-macam, ditulisnya di IG, ditulisnya di Facebook, diolahnya pulang, divideokannya di YouTube dengan narasi yang kada bagus, meninggal orangnya padahal bukan sesuai dengan kebenarannya, tapi fitnah. Maka selama tulisan itu masih ada bisa mempengaruhi pikiran orang, selama itu juga dosa mengalir ke dalam kuburnya. Nah, jadi hati-hati betulis-tulis tuh. Hati-hati misalnya posting-postingan macam-macam. Kalau misalnya kita memposting yang kada baik, ternyata kada bujur. Nah, baik yang baik diposting daripada yang kada baik. Nah, apalagi misalnya orang itu orang alim misalnya, apalagi habib. Nah, dinarasikan sesuatu yang kada bagus. Nah, adapun kedua kaki itu, maka engkau peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, atau kepada raja-raja penguasa yang zalim.
Karena pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurat yang sangat atau dengan tiada hajat yang memberi maslahat pada akhirat atau pada agama, maka yaitu jadi maksiat lagi haram. Ketujuh, menjinguk ke rumah-rumah pejabat. Ketujuh, berparak dengan pejabat-pejabat. Walhal pejabat itu zalim. Zalim dengan rakyatnya, zalim dengan kebijakannya. Ketujuh, berparak kadada lain tujuannya pasti dunia. Dunia yang inya cari. Maka yang demikian itu dihukumi maksiat. Seperti kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal masyu ila salatin az-zalamati min ghairi darurati wa irhaqim ma'siyatin kabiratun fa innahu tawadu'un lahum wa iqramun lahum ala zulmihim wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar al-ayah. Ingin situ ayat Qur'annya. Disambung lagi dengan perkataan Imam Ghazali, wa huwa taqsiru li sawaihim wa i'anatul lahum ala zulmihim wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ilal haram. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutsa dinihi hadza fi ghaniyyin salih fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Artinya, maka berjalan kepada sultan penguasa yang zalim dengan tiada darurat, yakni dengan tiada hajat yang maslahat pada syara agama, dan tiada hajat yang sangat picik, yaitu jadi maksiat. Karena yang demikian itu merendahkan diri bagi mereka itu yang didatangi, dan memuliakan akan yang didatangi, yakni penguasa. Dan sungguhnya telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu, seperti di dalam firman Allah ta'ala, dan janganlah kamu cenderung senang dan berpegang kepada mereka itu orang-orang zalim, maka niscaya menyentuh oleh kamu oleh api neraka. Jangan ketujuh berparak dengan orang zalim. Kenapa? Karena taparak dengan orang zalim atau orang ahli maksiat itu, mun kita terkena napasnya aja, mun kita terkena napasnya itu bisa menarik kita juga untuk berbuat maksiat. Kena napasnya aja. Nah, itu yang dikatakan oleh guru Bakhit. Nah, kena napasnya aja, artinya bepanderan, mulazamah, kayak pamunsot bepanderan lah. Itu juga dua orang saleh berparak dengan orang saleh, karena napas orang saleh aja itu bisa menarik hati kita untuk taat dua Allah. Sisanya taufik aja lagi, hidayahnya dapat, taufiknya aja lagi. Nah, jadi ada beberapa orang yang diandaki Allah Ta'ala keberkahan, diantaranya orang-orang saleh, diantaranya ulama. Terparak dengan mereka itu, karena napasnya aja bisa menarik hati kita kepada hidayah. Sisanya taufik datang dari Allah Ta'ala. Nah, jadi bahaya. Jadi mun kita nih orang nang kada tahan beparak dua orang maksiat, bahasa guru tuh engkol Inggris. Mun orang beminum 4 jua beminum, orang baca Quran 4 jua baca Quran. Nah, artinya ke kiri 4, ke kanan 4. Nah, itu baik kada usah bekawan dua orang nang zalim atau ahli maksiat. Karena napasnya aja sudah lakas, sudah menarik kita untuk bermaksiat dua Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau ada orang alim, lalu orang alim itu banyak parak dua orang zalim, banyak parak dua orang nang ahli maksiat, maka orang alim itu bukan mulazamah dengan mereka, tetapi merekalah orang ahli maksiat yang minta berasihakan hati dengan orang alim. Nah, minta didik dengan orang alim. Jadi si alim pun bisa menilai diri, mun macang alim ngalang-alang alim. Bilanya teparak dua orang nang maksiat 4 jua maksiat. Bilanya teparak dua orang ahli ibadah 4 jua beribadah. Nah, munnya nang kaitu kada usah beparak dua orang ahli maksiat.
Ada usaha gen. Macang menarik kita. Nah, tapi mun ada orang alim nang hatinya tahan teparak do orang ahli maksiat, orang maksiat nang tak ubah dapatnya. Maka abdal bagi inya berkawan. Nah, itu bisa aja menilai diri. Nah, takawan orang kada sekolah juga. Orang seorang umpat kawan tapi seorang sekolah lalu kawan kaum umpati seorang. Nah itu patut berkawan do orang nang kada sekolah. Nah, ada seorang sudah koler sekolah tak kawan do orang nang koler pulang sekolah pada guringannya lagi. Nah itu terus seorang nang jadi penarik untuk kawan supaya kawan itu mau rajin. Di antara syarat berkawan, carilah kawan yang orang itu di atas pada kita. Nah, entah itu kepintarannya kah, entah itu kealimannya kah, entah itu ketaatannya kah. Nah, tapi pulang tak kawan orang pintar, jangan dirusak kawan yang pintar itu. Kawan asalnya bangun tengah malam rajin sembahyang tahajud di boy begadang. Kena dulu aja kita baru kawan. Nah ini merusak dua kawan ngarannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama kawannya. Mun kawannya A juga inya. Mun kawannya B juga inya. Terus dan lagi yang demikian itu membanyakan bagi kaum mereka itu orang zalim dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta dunia mereka itu, maka yaitu berjalan kepada mengusahai yang haram. Kadada lain tujuan orang menghendaki pejabat atau pengusaha yang zalim kecuali harta, kecuali dunia. Nah, niatnya kada mencari keridaan Allah. Nah, tetapi ada beberapa orang, misalnya ada orang alim yang ketujuh misalnya parak dengan pejabat, parak dengan pemerintah, tapi dalam kutipan zalim tadi. Zalim. Kita jangan sangka jahat dengan mereka. Siapa tahu mereka itu bagaikan sesapu di padang debu. Nah, artinya bisa membersihi orang. Ada beberapa tuan guru yang masuk politik misalnya, ada beberapa guru yang masuk dalam pemerintahan, bisa jadi mereka itu menghendaki menjadi sesapu di padang debu. Artinya mahapusi nang kada baik-baiknya di dalam menjaga iakan. Mun kadada lalu orang alim, orang Islam nang masuk ke dalam politik, orang Islam dipolitiki oleh orang kafir. Jadi orang alim itu ada beberapa yang mereka ahli politik, bagus saja umpat. Kalaupun mereka berkuasa, pasti kekuasaannya dipakai untuk menghidupkan agama. Itu orang alim pikirannya. Nah, jadi dukung aja juga orang alim nang jadi umara itu bagus. Orang alim nang kada jadi umara berpendapat kada hendak umpat politik bagus juga. Bagus seberataan. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya yang saleh, niscaya hilang 2/3 agamanya. Inilah pada orang yang kaya yang saleh, maka apalagi engkau sungguh dengan orang kaya yang zalim. Wallahul muwafiq. Kita ini beparak dua orang saleh tapi sugih. Itu jar bisa hilang 1/3 agama. Kenapa? Bukan salah si orang soleh kada. Orang solehnya kada salah, tapi yang salah adalah niat orang yang datang kepada orang soleh itu. Niat kita bakawan dua orang saleh itu minta bersihakan hati, tapi ini kada. Ada beberapa orang datang dengan orang saleh nang sugih bukan minta bersihakan hati kada, tapi mengharap sepeser daripada dunia. Artinya inya datang bukan mencari keridaan Allah, tapi inya datang dikarenakan hawa nafsunya. Nah ini nang bahaya. Beparak dua orang sugih soleh sugih, nang dicari dunia di wadah orang saleh sugih itu bukan akhirat kada. Bilanya hendak berurusan orang saleh cangkal mau urusakan karena memandang pacangan ada pintangannya.
karena ada niat tertentu, ada undang di balik bakwan jurang. Nah, ini bahaya. Nah, jadi mun kita tapaparak dua orang saleh, bujuri niat kita beparak dua orang saleh mencari keridaan Allah. Kalau di hati ada terbesit hendak dunia, maka itu ngarannya hawa nafsuinya. Nah, bukan mencari keridaan Allah. Nah, jadi bagi seorang guru misalnya yang sugih atau orang itu dikiau guru, maka seorang guru itu patut memperhatikan muridnya yang miskin. Nah, jadi ujar guru sekumpul, mun jadi guru itu yang dilihat, yang diperhatikan kemiskinan murid, lain kesugihan murid. Mun jadi guru yang dilihat kesugihan murid, akhirnya memalar harta murid. Mengharapkan pemberian si murid, kada kayak itu. Nangaran orang alim, nangaran orang saleh, ketika orang sugih beparak dua inya kada ubah hati inya dua Allah Ta'ala dan kada memerankan hawa nafsunya. Tetapi apabila ada orang yang sugih lalu berkhidmat dua orang saleh dengan hartanya misalnya, dengan duitnya misalnya, itu bukan karena gurunya kada, tapi karena adab si murid kepada gurunya. Nah, bukan karena disuruh gurunya. Nah, ada beberapa orang sugih misalnya yang menawari guru menceramah pakai mobil ulun gurulah supaya mobil ulun mudahan berberkat pian bawa ceramah. Nah, itu bukan bentuk daripada keserakahan si guru kada, tapi itu adalah bentuk beadabnya murid dengan gurunya. Nah, artinya berkhidmah dengan hartanya. Nah, itu. Jadi mun kita nih jadi guru di orang guru meitihi murid sakit, kesakitan murid tuh nang dilihat. Nah, bukan kesugihannya kada. Mendatangi orang saleh sugih hilang sepertiga agama, kayak apa mun didatangi itu orang zalim. Nah, sepertiga agama hilang rasa supan, hilang sudah. Al haya minal iman, supan itu separuh dari iman. Nah, hilang sudah supan inya. Nah, karena tujuan inya dunia, kadada lain. Nah, mudahan kita nih parak dua orang soleh tujuan kita akhirat. Nah, artinya memberasihakan hati kita muntaparak sidin, minta nasihat bilanya kita tak salah. Nah, bukan meunting duit sidin, bukan meunting kesugihan sidin, bukan meunting kemasyhuran sidin. Ada juga beberapa orang nang taparak dua guru niatnya hendak masyhur, niatnya hendak dikenal orang. Nyaman je beparak sidin tu, nyaman artinya tenar, nyaman artinya dikenal orang, nyaman kena masyhur diketahui orang. Nah, ini orang nang beparak dengan orang saleh, tapi niatnya kada mencari keridaan Allah, tapi hawa nafsu. Nah, sama kita juga misalnya bisi hutang kita nih. Nah, bisi duit ada aja, bersedekah cangkal. Bersedekah hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib. Cangkal bersedekah hutang kada dibayari. Al wajibu la yutraku bis sunnah. Nang wajib itu kada boleh ditinggal gara-gara menggawi yang sunnah. Yang sunnah cangkal menggawi, sembahyang tengah malam rajin, berduit ada aja, bersedekah rajin, sekali ditagih hutang bahalulung. Nah, jadi seakan-akan di akhir zaman ini apabila kita nang menagih hutang kayak kita nih jadi pengemis. Nah, nang menagih nang jadi pengemis. Nah, itu berarti beribadah bukan mencari keridaan Allah, inya bersedekah bukan mencari keridaan Allah, bukan karena sunat Nabi kada, tapi inya beribadah bersedekah karena hawa nafsu. Jakah bujur ibadah inya bukan sedekah, na inya duhulukan bayar hutang berdahulu, hanyar bersedekah. Lunasi hutang dahulu, cicil hutang dulu, hanyar bersedekah. Nah, jadi ada orang yang beribadah itu karena hawa nafsu, nah, bukan karena mencari keridaan Allah Ta'ala. Mudahan kita ditolongi, nah, dibujuri hati kita nih, peparak-parak tuh orang saleh.
Nah, al-babur rabi fi jitinabil ma'asil batinah wallahu a'lam bissawab. Tankihul qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Yang artinya barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali dengan ketiadaan uzur syar'i, maka dicatat inya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang munafik. 3 kali, hujan kada, garing kada berjumat, sampai 3 kali Jumat dihitung munafik. Orang munafik itu idza ahdasa kaziba, apabila inya berpender berdusta. Wa idza tumina khana, apabila inya dijulungi amanah maka inya khianat. Khianat inya, maka itu adalah orang nang munafik. Nah, lain di mulut, lain di hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu azabul qabri. Nah, barang siapa mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, niscaya diangkatkan daripadanya akan azab kubur. Jadi orang yang meninggal hari Jumat, orang yang meninggal malam Jumat, itu orang itu kada diazab di kubur, dapat keringanan ketika dikubur. Nah, muqaddimahnya itu. Nah, artinya dapat syafaat hari Jumat. Ada juga beberapa ulama yang menjelaskan inya inggan dikubur aja, tapi karena ketika di padang mahsyar apabila inya ada beisi dosa di dunia, maka bisa aja inya juga diazab atas kadar dosa inya. Cuma tadi dapat syafaat hari Jumat dikubur kada diazab. Orang meninggal hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhthub. Nah, barang siapa berkata-kata pada hari Jumat dengan sahabatnya walhal keadaan imam itu berkhutbah, ansit au taqallam au abisa au asyara biyadihi au bi ra'sihi faqad laqa. Ujarnya 2 kawannya rahatan mahutbah, berdiam. Kayak itu nah. Berdiam. Au bepander, berdiam. Nah, atau bepander. Au abisa, au asyara, atau mengisyarat dengan tangannya, ya kayak itu. Au birosihi, nah aja menggeleng-geleng. Menggeleng-geleng hari Jumat dah, rahatan khutbah. Faqad laga, maka itu termasuk dari perbuatan yang sia-sia. Mun kita mitihi ada orang bepander di hari Jumat rahatan, imam itu khutbah, berdiam sama sekali. Biarakannya. Jangan umpat-umpatan. Nah, wa man laga fala jumu'atalah. Nah, dan barang siapa berbuat sia-sia, maka tiada Jumat baginya. Artinya kada sempurna pahala Jumatnya. Nah, ada juga mengatakan Jumatnya sah tapi kada berpahala, termasuk mukhbitat di dalam pahala Jumat. Jadi menghendaki kita hari Jumat itu bujur-bujur. Sudah kita misalnya seharian, semingguan sudah ke toko, semingguan sudah ke pumaan. Ayo pang bujur-bujur nama hadap Allah Ta'ala tuh sehari hari Jumat barang. Nah, baranai mahayati. Bersalawatkah dibaca, berzikirkah dibaca. Lalu ada pertanyaan orang, guru, mun ada pang orang yang mahutbah, tapi si makmum ini gawian mengetik tasbih, subhanallah, 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 atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad.
bujur aja lah tuh guru jar. Nah itu termasuk lago jua. Kalau pangka aliman misalnya memaham atau kebanyakan bisi amalan lah luai orang mahutbah mahancapi bisi amalan behimatena sallallahu alaihi wasallam dikira alim sekalinya bungul. Jangan kayak itu. Makanya kita tuh hendak beramal belajar dulu ilmunya. Kayak itu juga orang betukangan, mon betukangan tuh hendak rapi gawian rumahnya. Maka tukang itu harus bisi dulu ilmunya. Mon kada bisi ilmunya ngalih. Nah, kayak itu juga orang hendak kawin. Orang hendak kawin paling afdal disuruh dulu belajar supaya tahu hukum-hukum kawin. Ini kada tahu hukum kawin. Tadi jar kawin aja sudah 2 kali jar. Mun sekali aja kawin berarti kawa 3 kali talak. Mun 2 kali kawin berarti kawa aja sampai 6 kali mentalak ya. Nah, ini akibat bungol. 2 kali kawin. Lalu kawa jar 2 bini maka sudah talak 3 jar. Kada aja kita 2 kali semalam kawin sampai talak 6 judulnya nih jar. Akibat kada belajar orang kawin. Hendak belajar ada kitabnya. Misalnya mondok juga tapi kada belajar khusus tentang masalah kawin, buka kitab Fathul Izar. Membuka tapih. Fathul Izar itu artinya membuka tapih. Nah, ada di situ bacaan mencium bini, ada bacaan menjapai kepala bini di situ. Dibacai mbah menjapai kepala bini hanya bini menjapai kepala laki. Fathul Izar dibacai tak. Walaupun misalnya hendak mengamalkan selengkap-lengkapnya amalan itu walaupun sekali seumur hidup, jangan kada imbahnya bismillah lagi. Orang anak lakas tadi. Mbahnya bismillah lagi, cuma paling kada di awal itu mengamalkan. Kalau berkat dengan amalan itu, orang itu mau dapat keturunan yang soleh dan solehah. Nah, diantaranya ada biisi kawan. Kawan ini kada mau betianan. Nyalakian. Yang kada mau betianan tuh bininya. 5 tahun sudah kawin kada mau betianan. Lalu menakuni masalah. Nah, kayak Pak Guru ulun artinya lawas kawin dah 5 tahun kada ada ciri hendak beanakan. Nah, pertama dulu jurang dinazarkan. Lantaran bininya sudah begawi, lalu dinazarkan. Dinazarkannya kayak ini, amunnya mau betianan biniku ampih begawi. Nah, dinazarkannya itu. Yang kedua dijulungi doa. Doa nang ringan aja. Doa ketika hendak menggauli bini. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Karena orang nang bergaul 2 laki bini tapi inya kada bebacaan, maka syaitan umpat jua menggauli istrinya. Ya nang rasa beganal pun laki. Pelihat halus pas masuk beganal. Napa rasa lain abahnya jar orang begampiran. Nah, rupanya na'udzubillah min zalik. Si orang nang datang ini mulai bahari kada bisa berbacaan. Diamalkannya yang disuruh tadi, diamalkannya sembahyang sunat hajatnya, kada saapa lawas kada mahadang tahun di dalam bulan itu bininya pereksa betianan. Berkat doa tuh. Jadi kada sembarang orang bolah anak tak. Munnya sembarang bolah anak nang kaya orang bohuma menimbai turiang. Imbahnya ditimbai tumbuh. Maulah nang kaya itu mau tumbuh tapi sembarang juga hasilnya. Nah, itu. Jadi bini itu ibarat pumaan. Orang nang mau hasilnya banyak ketika bohuma pasti ahli di dalam merawat pumaannya. Nah,
mun pumaannya kada dirawat, nah iya nang sabat, iya nang katapi mau kulihan. Nah nang itu juga ketika berumah tangga. Nah minta doa Allah Ta'ala misalnya pas berumah tangga, ya Allah minta anak nang saleh, minta anak yang salihah, mintanya pulang kada bujur-bujur. Nah, kayak apa Allah anak memberi juga nang bujur-bujur. Coba duduk bujur-bujur meminta doa Allah, mengangkat tangan berdoa, ya Allah berilah ulun keturunan yang saleh dan salihah. Allah pasti mengabulkan doanya. Kenapa? Mintanya bujur-bujur. Mun kita aja dua kuitan, bah minta duit bah tapi sambil berjalan. Bah minta duit bah tapi sambil micik HP, kira-kira si abah tuh koler beri duit, kira abah bagayaan. Coba bujur-bujur bahadap duduk, bujur-bujur doa abah, mencium dulu ke batis sidin. Nah ya abah nih pasti ada maunya. Hanyar bepadah, bah minta duit bah, atau bah kawinakan ulun bah. Pasti dikawinakan sidin, tapi begawi dulu aja sidin. Nah gitu juga kita minta doa Allah Ta'ala, jangan pembarang. Nah, bujur-bujur meminta tak. Juga di antara kita nih nang menuntut ilmu ke situ kemari, ada sekolah di Darussalam, di pondok-pondok manakah, niati sekolah itu niatnya untuk menghimungi kuitan. Di antara niat sekolah untuk menghimungi kuitan. Jangan niatnya hendak alim aja. Mun niatnya hendak alim aja, apalagi niatnya hendak jadi guru, supaya duit datang. Jarak ada seorang mencari duit, duit nang datang, artinya niatnya dunia tak. Hawa nafsu tenang bakal hendak itu. Nah jangan, jadi niati menuntut ilmu itu menghimungi kuitan, karena hadiah paling besar untuk orang tua adalah anak yang taat kepada Tuhannya dan anak yang menjalankan sunnah-sunnah nabinya dan menghindari dosa sekecil-kecilnya. Itu hadiah sudah gesan kuitan, biar anak tuh kada berduit. Tapi berkat anak yang nangkai itu, anak itu pas meninggal abahnya, anak itu kawa memberikan amal jariah saleh kepada abahnya yang di dalam kubur, kepada umanya nang di dalam kubur. Jadi itu, jadi hadiah yang terbaik sagan kuitan itu bukan harta yang banyak dah, kada. Hadiah yang baik sagan kuitan itu bukan hadiah yang mewah, kada. Tapi hadiah yang terbaik sagan kuitan itu apa yang mau olah kuitan itu nyaman karena di dalam kubur sidin. Itu hadiah yang paling baik. Nah diantaranya menuntut menuntut ilmu. Nah jadi niati menghimungi kuitan. Nah, menuntut ilmu tuh. Biar mbahanu sekolah, mbahanu kada. Cuma kuitan himung melihat. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jum'ati falahu indallah ajru mi'ati syahid. Yang artinya barang siapa memperdapati sholat Jumat, maka baginya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat ganjaran 100 orang yang mati syahid. Nah orang nang berjumat, jangan sampai kada berjumat. Nah, kecuali garing nang kada kawa di apa-apai. Nah, kena ngalih mendiwa berjumat mabuti orang siup kena di masjid, mangkati orang. Mun tingkas ngantuk aja karasi, biar rijut-rijut di masjid, rijut pelak kerabah. Misalnya karasi aja. Al-babul hadi asyar fi fadilatil masajid, wallahu a'lam bissawab. Nah ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Nah kita doakan bersama mudah-mudahan yang hanyar kawin khususnya pengantin
dipanjangkan umur, disehatkan badan, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan keberkahan di dalam keluarganya dan rumah tangganya, menjadi orang yang bisa membimbing keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seberataan juga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat-hajat kita, mendapatkan anugerah husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim.